Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, sahabat PKLU GPIB yang dikasihi Tuhan, Salam dan selamat pagi. Perkenalkan, saya Sumeri Wongso Susanto dari PKLU GPIB Manuel Depok. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini saya diberi kesempatan untuk melaksanakan program Dewan PKLU GPIB, yaitu saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi masing-masing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan, sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa, bacaan kita pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, pasal 7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-24, sesuai dengan sabda bina umat. Demikian firman Tuhan. Air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, dan anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Empat 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi,
terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya, bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeliaran, yang berkeriap pun di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada napas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan tersebut. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Ketika Tuhan Menutup Pintu. Cerita tentang Nuh dan air bah memang menggoda kita untuk berimajinasi tinggi ketika membaca atau mendengarkannya. Tidak heran bila pada tahun 2014 lalu ketika dirilis film Noah oleh rumah produksi film Amerika Paramount menimbulkan kontroversi yang berujung pada penolakan pemutaran film tersebut di beberapa negara. Penyebabnya adalah karena dianggap terlalu berlebihan, sehingga sangat melenceng dari kitab suci agama Yahudi, Kristen, dan bahkan Islam. Kisah ini sejatinya adalah kisah kasih Allah pada ciptaannya. Sehebat apapun amarahnya pada manusia akibat dosa, namun ia justru berinisiatif merancang sebuah proses penyelamatan yang epik dan apik. Bahtera adalah wujud pemeliharaan Allah atas semua ancaman pada kehidupan. Bahkan Allah sendiri yang menutup pintu bahtera itu untuk memastikan bahwa kehidupan itu akan tetap berlangsung bagi mereka yang ada di dalamnya. Ancaman pada kehidupan akan terus berlangsung dalam sejarah dunia. Perang, teror, wabah, penyakit, bencana, dan lain sebagainya adalah kenyataan yang ingin memperlihatkan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi kita. Namun demikian justru di dunia yang tidak aman ini, Allah mau datang dalam diri Kristus. Ia mau memastikan bahwa keselamatan masih tersedia bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Apapun bentuk ancaman yang kita alami sekarang, baik yang dialami secara pribadi, keluarga, bersama dengan saudara, sebangsa maupun dengan seluruh masyarakat dunia, ingatlah bahwa Allah itu kasih. Kasih-Nya akan mengatasi kekhawatiran dan kecemasan atas situasi di sekitar kita. Meskipun kondisi semakin menakutkan dan menggentarkan, percayalah, Allah tetap ada di belakang kita untuk menutup pintu bagi kita dan memastikan bahwa kita aman dalam pemeliharaannya. Demikian Opa Oma renungan pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur. Kami telah diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Diberikanlah kami hikmat ya Tuhan,
kami kaum lanjut usia PKL USI-GPIB boleh menjadi pelaku-pelaku firman sehingga hidup kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi teladan bagi anak cucu dan orang lain. Berkati ya Tuhan Dewan PKL UGPIB beserta para pengurusnya dengan kesehatan yang baik, cukupkanlah akan kebutuhan hidup mereka. Berkati pula program-program yang telah dibuat yang sangat bermanfaat bagi kami kaum lansia. Berkati ya Tuhan gereja-gereja yang ada di dunia dan di Indonesia, terutama gereja kami GPIB. Berkati Ketua Majelis Sinode dan seluruh SDM yang terlibat dalam dengan kesehatan yang baik. Jauhkan mereka dan kami semua dari sakit penyakit dan dari virus corona. Berkati pemimpin bangsa kami dari mulai presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, bahkan sampai ke ketua RT dan RW dengan kesehatan yang baik. Berikanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka memimpin bangsa dan negara ini seturut dengan kehendak Bapa di surga, dapat mengendalikan agar pemaparan virus corona semakin menurun, perekonomian pulih kembali. Berkati para dokter, tenaga kesehatan, relawan kesehatan, TNI Polri agar mampu bersinergi di dalam mengendalikan virus corona. Bapa yang Maha Kuasa, kami percaya dengan kuat kuasa-Mu, virus corona segera Tuhan lenyapkan dari bumi yang adalah ciptaan-Mu. Bapak, ampuni Bapak atas salah dan dosa kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.